Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Gue ingin ngobrol ringan membahas sebuah artikel yang menurut gue menarik dari media yang menurut gue juga bagus, kredibel juga, dan kebetulan ditulis juga oleh salah satu jurnalis favorit gue ya, yaitu adalah Andy Mitten di The Athletic. Judulnya ini tentang bagaimana Ole Gunnar Solskjaer yang secara eksklusif memberikan keterangan ataupun juga interview ya. Dan Ole Gunnar Solskjaer ini mengatakan kalau 100% dia yakin kalau Michael Carrick akan menjadi manajer Manchester United kalau dia inginkan ya, kalau dia mau. Tentu saja Michael Carrick dan juga Ole Gunnar Solskjaer ini sempat bekerja secara bersama, satu sebagai manajer, satu sebagai assistant manager ya, di Manchester United selama kurang lebih berapa? Hampir 3 musim ya kan. Bahkan Michael Carrick ini sudah bekerja sama dengan Jose Mourinho di periode sebelumnya. Jose Mourinho yang kehilangan dalam tanda kutip Luis Faria kan kalau tidak salah. Luis Faria, asisten yang biasanya berada di samping dari Jose Mourinho, sehingga Jose Mourinho mencari orang yang baru dan ditunjuklah Michael Carrick yang pada saat itu juga sempat menjadi kapten ya kan dari Manchester United. Jadi bagaimana Michael Carrick ini yang didatangkan dari zamannya Sir Alex Ferguson, proyeksinya menggantikan Roy Keane, tentu saja dengan gaya tipikal karakter yang berbeda tapi mengenakan nomor yang sama, ditransfer dari Tottenham Hotspur. Ini memang bisa menjadi pemain yang bisa diandalkan bukan hanya di lini tengah, bukan hanya di atas lapangan, tapi juga di dressing room dengan perannya sebagai kapten dari Manchester United. Nah, di artikel tersebut Ole Gunnar Solskjaer mengatakan kalau kurang lebih ya, dia melihat ya Michael Carrick ini memiliki pengalaman bermain di bawah asuhan dua manajer terbaik di dunia, yaitu adalah Sir Alex Ferguson dan juga Jose Mourinho. Dan ya dia bisa mengendalikan artinya emosi dengan baik ya kan, sehingga ya menurut gua bisa menjadi kapten yang baik juga bagi Manchester United, walaupun tentu saja berbeda dengan karakter atau gaya kepemimpinan dari kapten-kapten Manchester United yang sebelumnya. Bahkan Ole Gunnar Solskjaer juga menambahkan kalau dia ini sebagai seorang manusia, katakanlah demikian, ini juga merupakan orang yang baik. Dia juga melihat dirinya, artinya secara karakter ya, antara Michael Carrick dan juga Ole Gunnar Solskjaer ini memiliki kesamaan. Dia juga seorang yang calm ya kan, artinya tidak panikan, tapi dia juga seorang pemenang yang besar, dan dia bisa mengontrol emosinya dengan sangat bagus. Dia tidak pernah terlalu emosional, dan juga tidak pernah ada gesekan ataupun juga seperti kayak berantem gitu ya, berkelahi dengan pemain lainnya. Dan ditambahkan juga ya, dia mengatakan kalau Michael Carrick ini merupakan seorang pekerja keras. Bukan hanya Michael Carrick tapi juga Kieran McKenna. Kieran McKenna asisten juga dari Ole Gunnar Solskjaer yang saat ini menurut gue juga sangat sukses bersama dengan Ipswich. Michael Carrick juga sukses dengan Middlesbrough ya, bagaimana ketika dia masuk ke Middlesbrough musim ini berada di jurang degradasi tapi sekarang bisa dibawa ke papan atas bahkan ke zona playoff. Ini menurut gue sangat luar biasa. Dan dikatakan juga kalau Michael Carrick ini cukup detail sebagai seorang manajer ya. Lalu ya intinya Ole Gunnar Solskjaer ini melihat kalau memang bisa ya menjadi manajer dari Manchester United. Artinya dia di sini ditulis ya, I cannot see him not being the Manchester United manager. Ole Gunnar Solskjaer mengatakan dia tidak melihat Michael Carrick ini tidak menjadi manajer Manchester United suatu saat nanti. Ini tentu saja dengan segala respect ya, gue bikin konten ini terkait dengan manajer saat ini, Erik ten Hag, yang mendapat tentu saja 110% trust dan juga dukungan gue. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Cuman begini, dari artikel ini Ole Gunnar memang banyak memuji Michael Carrick ya kan, dan juga apa yang terjadi saat ini di pekerjaan Michael Carrick di Middlesbrough juga luar biasa.
Dan tadi gue singgung sedikit juga Kieran McKenna. Lalu tentu saja ini kan membawa mungkin seperti kayak ya visi ataupun juga gue nggak mau menyebut fantasi ya, tapi lebih kayak ya mungkin visi ataupun juga perkirakan bahkan pengharapan suatu saat nanti Michael Carrick bisa kembali ke Manchester United sebagai manajer Manchester United. Ini bagaimana? Menurut gue, kalau melihat dengan apa yang dicapai sejauh ini di Middlesbrough ya, ini masih belum sih. Masih belum. Pada saat itu memang gue akuin ketika selesai Ralf Rangnick atau bahkan ketika masih di zamannya Ralf Rangnick ya, Ole Gunnar Solskjaer menuju ke Ralf Rangnick, gue koreksi. Gue sempat waktu itu berpikir, oke, Ralf Rangnick akan mengambil Michael Carrick sebagai asisten manajernya salah satunya. Lalu setelahnya, ini bagi Sobat Football United yang mengikuti channel ini sudah lama ya, pernah gue sebutkan, pada saat itu gue memperkirakan atau bahkan mengharap ya Michael Carrick yang akan mengambil tongkat estafet selanjutnya setelah Ralf Rangnick menjadi konsultan. Pada saat itu kan memang rencananya kan demikian. Tapi ternyata Michael Carrick mengundurkan diri, ya kan, McKenna juga demikian. Nah ini bagaimana? Artinya pada saat itu, di titik tersebut, gue memang sudah melihat Michael Carrick ini punya potensi yang besar juga menjadi seorang manajer. Tentu saja di musim-musim sebelumnya bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer ya, banyak juga yang mengatakan ya dia nggak punya sistem permainan, nggak punya taktik, strategi. Gua secara dengan amatiran nggak sepakat. Karena apa? Sebelum musim terakhir ya, artinya ketika musim lalu ini kacau sampai dipecat segala macam. Sebelumnya kan Manchester United ini berprogres dengan sangat bagus. Dan di klub sebesar Manchester United tanpa taktik strategi yang jelas itu nggak mungkin terjadi. Pemain hanya dibiarkan, oke, lakukan yang terbaik di atas lapangan, terserah mau apa aja ya kan, yang penting nyaman. Ini tidak bisa. Dan ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Nemanja Vidic ya, di salah satu podcast bersama dengan Rio Ferdinand yang terjadi ketika David Moyes datang. David Moyes melakukan hal tersebut. Tapi apa yang terjadi nggak bisa. Pemain-pemain di Manchester United ini pemain-pemain besar, pemain-pemain yang punya kualitas, pemain-pemain mahal pula kan, yang mereka tahu mereka ini sebagai pemain harus didirect, harus diarahkan. Dan tanpa itu semua ya mereka tidak akan bisa berperforma di atas lapangan. Artinya apa? Ya memang ada visi itu, memang ada taktik itu, ada instruksi itu, memang ada. Dan memang selama beberapa musim terakhir ini menunjukkan progres. Manchester United memang belum memenangkan trofi, tapi bagaimana ada progres di sana dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, di zaman Jose Mourinho, di zaman Louis van Gaal. Dan sebenarnya dengan gaya manajerial yang berbeda-beda ya, yang ingin diperbaiki nomor satu adalah dressing room dulu. Tapi tentu saja ini yang menurut gue penting ya, digarisbawahi, terlepas dari bagaimana metode untuk menguasai dressing room, untuk bisa selanjutnya adalah memasukkan filosofi, taktik, strategi dengan gaya yang bermacam-macam. Tapi ini yang ingin gue garisbawahi adalah bagaimana support dari manajemen itu juga sangat penting. Itu yang didapat oleh Erik ten Hag di Ajax Amsterdam, itu yang didapat Pep Guardiola di Manchester City ya, Siki Bergestein, dan bahkan sebelum Pep Guardiola datang ke Manchester City, semua komponennya sudah disiapkan untuk seorang Pep ya. Baik pun juga seorang Jurgen Klopp demikian di Liverpool, karena pada hakikatnya tidak bisa manajer tuh hanya jalan sendiri. Maksud gue apa? Maksud gue begini, gue melihat Michael Carrick secara kemampuan mungkin iya ya, walaupun masih harus diuji juga. Kieran McKenna pun juga iya, tapi jalan menuju ke Manchester United menurut gue bisa jadi berliku dan akan banyak ketidakpastian, tergantung bagaimana manajemen melihatnya. Apakah dia sosok yang tepat, apakah dia bisa bekerja sama dengan manajemen, apakah sang manajer juga selanjutnya dalam hal ini mungkin katakanlah Michael Carrick ataupun juga Kieran McKenna bisa mendapatkan support yang dia inginkan. Ole Gunnar Solskjaer menurut gue tidak. Dia menurut gue dengan apa yang dia miliki, artinya dengan Ed Woodward ya kan, apa yang dilakukan menurut gue itu sudah bagus loh. Dengan kondisi skuadnya pada saat itu, dia mendapatkan pemain yang tidak seluruhnya diinginkan sama dia. Kalaupun pemain yang diinginkan datangnya telat, dalam hal ini adalah Jadon Sancho contohnya ya. Dan ketika datang, ada pemain-pemain lain yang datang juga yang mungkin tidak sesuai, atau bukan tidak sesuai, tapi tidak dipikirkan sama dia sebelumnya, tapi manajemen membawa.
Datangnya Harry Maguire itu jelas salah satu contohnya. Keterlambatan didatangkan ke Manchester United yang menginginkan Jose Mourinho, didatangkan dengan angka 80 juta, jelas tidak mungkin dicadangkan karena ada tuntutan dari manajemen. Gue nggak tahu pada saat itu bagaimana hubungan antara manajemen dengan manajer Manchester United. Saat ini Erik ten Hag mendapatkan kenyamanan menurut gue, sehingga ketika Erik ten Hag menyadangkan Anthony, ya pemain yang mahal, ya kan, manajemen tidak cerewet. Tapi gue nggak tahu pada saat itu seperti apa. Hal-hal demikian loh. Artinya apa? Balikin lagi ke tentang Michael Carrick dan juga Kieran McKenna. Secara teknis mereka punya potensi. Artinya mungkin taktik, strategi, ya kan. Mereka sangat nyaman. Tapi bagaimana dengan Manchester United ya? Bisa jadi ya, bisa jadi nggak. Tergantung dulu bagaimana nanti manajemen yang ada di Manchester United. Bisa saling sinergi nggak? Ini penting. Karena sekali lagi gue melihat klub-klub besar di Eropa ya maupun juga di Belanda sini, tanpa hal tersebut manajer tidak bisa perform dengan bagus juga. Gue bikin video ini hari Jumat ya, hari Ahad ada peluang besar Feyenoord akan menjadi juara Eredivisie. Arne Slot, pelatih yang luar biasa di AZ Alkmaar dan juga di Feyenoord. Tapi gue juga melihat bagaimana Arne Slot ini mendapatkan support yang bagus juga saat ini dari manajemen Feyenoord dengan keputusan-keputusan yang ingin dilakukan ya, lalu juga support ke pemain yang diinginkan oleh Arne Slot. Hal-hal demikian ketika ada konflik dan lain-lain, manajemen jelas nih berada di belakang siapa. Oleh karena itulah gue juga selalu menekankan penting bagi Erik ten Hag ini juga selalu mendapatkan support yang dibutuhkan, yang diperlukan dari manajemen dan tentu saja dari fans juga. Sehingga lalu bagaimana tentang status legenda? Ya, gue selalu menikmati sih kalau ada legenda yang kembali lagi ke klub awalnya ya kan, lalu bisa membawa prestasi. Ini akan ada sisi apa ya? Sisi romansa di sana sih, dan menurut gue selalu sangat gue hargai hal-hal demikian. Bukan hanya di Manchester United, dan gue yakin fans juga banyak demikian ya. Di fans Akamsi sana ketika Ole Gunnar kembali itu betul-betul sangat antusias sekali, banyak pengharapan di sana. Dan bukan hanya di Manchester United, klub-klub lain pun juga demikian. Bagaimana fans Liverpool ya kan tentang Steven Gerrardnya. Lalu di Feyenoord sini ketika Giovanni van Bronckhorst ke Feyenoord, bahkan bisa membawa Feyenoord menjadi juara, bahkan menjadi pelatih yang tersukses sampai dengan sejauh ini di Feyenoord. Ini hal yang sangat luar biasa gitu loh, karena bagaimanapun juga ada slogan kan, once red always red, sekali merah tetap akan merah. Artinya bagi mantan pemain Manchester United, jadi pernah menjadi pemain Manchester United itu akan selamanya menjadi bagian dari Manchester United. Dan kalau dia bisa kembali lagi dalam tanda kutip ke rumahnya, lalu bisa memimpin ya kan dengan peran yang berbeda dan bisa membawa kesuksesan, ini menurut gue hal yang luar biasa. Bukan hanya bagi sang pemain itu sendiri ataupun udah jadi pelatih ya, tapi juga bagaimana fans yang melihat mungkin oke, dulu gue nonton pemain ini datang menjadi pemain, punya kontribusi, setelah keluar mungkin dia agak sedikit tidak terlihat, tapi kembali lagi setelah itu ke klub menjadi manajer dan bisa memenangkan. Ini menurut gue karena seperti kayak ada bagian yang sama gitu loh, yang membawa klub. Dan menurut gue nih sesuatu yang ya istimewa sih. Cuman balik lagi, Kieran McKenna, Michael Carrick masih banyak hal yang harus dibuktikan ya di karirnya saat ini. Mungkin setelah ini harus pindah klub dulu karena tentu saja di Ipswich dan juga Middlesbrough pressure-nya berbeda. Mungkin harus melatih ke luar negeri dulu, itu juga kenapa tidak. Mencoba pengalaman, menambah relasi, karena sangat penting bagaimana manajer itu punya hubungan juga dengan manajer-manajer yang lainnya ya kan, klub-klub lainnya, scout lainnya, banyak hal, jaringan dan segala macam. Dan menurut gue ini sangat berpengaruh bagi kesuksesan dari manajer tersebut di masa mendatang. Kurang lebih demikian sih ngobrol ringan amatiran ya, sekali lagi ini cuma ringan amatiran aja tentang Michael Carrick, mengambil tadi artikel di The Athletic yang ditulis oleh Andy Mitten. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan.